URI itu singkatannya dari Uang Republik Indonesia ya, tapi karena ejaan lama kan U-nya dimulai dari O ya. Ingat nggak? Ini uang-uang zaman SD ya. Dan kita mau jalan-jalan lagi ke Jakarta. Nah, kali ini kita mau ngapain aja ya di Jakarta? Jangan lupa tonton terus perjalanan kita. Nih di Jakarta, bentar ya, lagi top up e-money dulu karena kita mau naik transportasi umum. Kita sekarang mau ke area Kota Tua ya. Nah, jadi dari keluar Gambir udah langsung ada haltenya, kita mau ke arah Harmoni. Jadi bisa naik yang nomor 2. Jadi tadi berhenti dulu di Glodok dan ternyata kita nemu ini nih, kayaknya lucu, kita cobain yuk. Oke guys, jadi akhirnya nyampe di sini nih ya, di Kopi Es Taki. Jadi ini tuh kayak udah dari tahun 1927 gitu loh ya, ini di pusatnya. Jadi dia udah ada cabang-cabangnya juga sih, kayak di Pancoranti, di Sarinah. Kalian bisa cobain juga kopi susunya di sana. Makanannya udah dateng ya, aku pesen nasi campur nih. Jadi ini kayaknya bukan sarapan ya, judulnya adalah makan berat. Terus kamu pesen bakmi bakso. Nah, ini dia yang paling favoritnya ya, es kopi susu. Dan kalau aku sih teh tarik aja. Jadi kita sudah dekat, ini dia MUBI, Museum Bank Indonesia.
Jadi aku tuh pernah kesini, tapi tahun berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu loh. Nah, jadi udah nggak tahu foto sama videonya juga ada di mana. Karena kita masuk lagi. Ih, bangunannya keren guys, lihat deh. Kayak megah banget gitu ya. Di dalamnya bisa nuker duit nggak sih? Pengen dapet uang baru gitu. Nih, harga tiketnya itu adalah Rp5.000 saja. Jadi zaman dulu itu harga bumbu-bumbu masak itu bisa senilai emas ya. Contohnya ini nih, tuh ada cengkeh, terus ada pala nih, terus ada apa lagi? Oh, ini merica ya, merica. Terus ini ada kayu manis atau cinnamon tuh. Seragam tentara. Lihat, kalau yang ini dia seragam tentara Belanda, terus yang ini seragam tentara Jepang. Nah, kalau yang dua ini dia seragam pejuang dari negara kita. Nih ada satu lagi. Jadi guys, ternyata kalau kalian baca ya di sini tuh, kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia BNI pada Agustus 1946 ya. Makanya kenapa BNI 46, mungkin karena ini ya. Kalau kalian tahu kan BNI itu identik dengan angka 46. Kalau ditelepon dari BNI juga belakangnya 46 terus, karena dia didirikannya 1946. Nah guys, jadi walaupun Indonesia udah merdeka, ternyata uangnya tuh belum ada yang resmi ya. Jadi waktu udah merdeka, muncul dulu ini nih, ORI namanya. ORI itu singkatannya dari Uang Republik Indonesia ya. Tapi karena ejaan lama kan U-nya dimulai dari O ya. Nah, untuk daerah nasionalnya itu dia uangnya ada ini nih, ORI 1, ORI 2, ORI 3, ORI 4, ORI 5 ya. Pecahan paling kecilnya Rp10 nih. Ya, kemudian bukan nih, pecahan paling kecil Rp5 ya, 5 sen ya, pokoknya gitu lah ya. Nah, tapi ternyata setelah uang ori ini dikeluarin, mulai muncul masalah-masalah gitu, kayak banyak pemalsuan dan lain sebagainya. Makanya ada juga di tiap daerah gitu, kalian bayangin ya, mulai dari Aceh nih, Persumateraan, terus Perjawaan juga nih, mereka jadi ngeluarin yang namanya Orida. Orida ini adalah uang Republik Indonesia daerah gitu ya. Jadi setiap daerahnya mereka bisa punya uangnya masing-masing juga gitu. Jadi kebayang nggak sih pusingnya ya, bahwa pertukaran uangnya itu bisa beda-beda di tiap daerah. Nah, kemudian di tahun 1949 itu ada konferensi meja bundar ya. Di konferensi meja bundar ini dia tuh memutuskan RIS buat jadi negara kesatuan. Nah, jadi di tahun 1949 ini udah ada nih uang yang bakal berlaku buat nasionalnya. Ditetapkannya di situ gitu.
Nah, terus ada juga cara buat menyehatkan uangnya ya, yaitu dengan cara gunting Syarifuddin. Jadi uangnya itu dipotong gitu jadi dua. Nah, yang sebelahnya disetorin ke bank dan ditukar obligasi sementara, yang sebelahnya lagi bisa dipakai dengan nilai setengahnya gitu. Nah, kalau ini adalah metamorfosa dari logo Bank Indonesia ya, mulai dari tahun 1870-an nih sampai ke yang sekarang. Ada bukunya, tulisannya Tabanas, kelihatan nggak? Nah, jadi di sini tuh mulanya rakyat mulai disuruh menabung ya. Jadi nabungnya tuh udah nggak di celengan lagi kayak gini tuh ya, tapi tuh udah nggak di celengan, tapi udah ke tabungan yang ada di bank. Sini kita udah masuk di daerah yang merah-merah nih. Ini lagi krisis moneter tahun 98 ya. Rupiah terjun bebas. Jadi kalau baca ceritanya di sini tuh memang wow banget ya, lihat deh. Jadi sebelum krisis itu rupiah ke dolar itu cuma 2.300. Terus tiba-tiba Juni 98 dia tuh jadi 16.500 dong, bahkan lebih mahal daripada yang sekarang kan ya. Nah, kemudian di akhir 98 mulai bergerak ya, stabil di kisaran 7.500 sampai 8.000. Pantesan gimana nggak wow banget, karena dari 2.300 jadi 16.500. ATM-nya beneran guys. Jadi ini kita sekarang masuk di lokasi hitam ya. Lokasi hitam ini adalah tragedi terjadinya kerusuhan waktu tahun 98 ya. Ngeri banget memang kondisinya waktu itu. Ini kayak ATM-nya beneran nih kayaknya ya. Terus itu juga ada motor yang kebakar. Motor apa ya? Ini Supra kali ya. Terus ini ada ini kebakar juga ya tuh. Tas, sepatu. Dan ini lokasi-lokasi kerusuhannya waktu itu tuh, mulai dari atas. Nih lampunya kayaknya nyalanya sesuai dengan urutan kejadiannya kali ya. Lokasi kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Ada di ruang rapat komisaris nih. Ini tuh semuanya warnanya hijau karena nuansa hijau itu menyejukkan katanya gitu ya. Dan di sini ada foto-foto Gubernur Bank Indonesia ya sampai yang tahun sekarang tuh. Jadi tadi tuh lagi seru-serunya ya guys di dalam museum, dan lagi mau nyampe ke bagian yang paling serunya. Tapi ternyata disuruh keluar dulu dan disuruh balik lagi jam 1 karena mereka mau istirahat dulu guys, dari jam 12 sampai jam 1. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu ya di Museum Bank Indonesia. Itu deket banget kalau kalian mau jalan-jalan ke Kota Tua gitu. Jadi ya kita cari minum lah ya di sini sambil nungguin jam 1.
Jadi ini tuh di daerah Kota Tua ya. Tadi kita udah ke rumah akar, tapi akarnya tuh udah nggak ada, udah dicabut. Nah, di sini tuh ada beberapa museum juga. Nih di sana tuh itu ada museum wayang. Ada yang gedungnya warna hijau-hijau sebelah Bank Mega itu ada museum wayang. Dan ini adalah museum sejarah Jakarta ya. Tapi kita nggak masuk deh ke sini. Ini udah agak mendung. Ya lebih baik kita segera kembali ke Museum Bank Indonesia. Takutnya keburu hujan gitu. Jadi di sini adalah bagian yang paling serunya karena di sini ada uang aslinya ya, contoh-contoh uang aslinya dari yang paling jadul banget sampai yang paling baru. Oke, dan kita masih jadi pengunjung pertama. Let's go. Jadi ini tuh dimulai dari uang-uang zaman kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Bentuknya kebanyakan masih koin-koin kayak gini tuh ya. Ada yang dibuatnya dari perak, dari tembaga gitu. Nah terus kemudian masuk ke uang era kolonial, era Belanda, era VOC. Itu tuh udah ada yang koin-koinnya juga gede-gede ya, dan udah ada yang bentuknya kertas. Dan kertasnya itu gede-gede banget tuh, segede gini. Nah terus ada juga nih tuh, gede banget kan ya uang-uangnya. Ini juga masih yang waktu lagi Belanda tuh, bahasa-bahasanya masih Belanda gitu ya. Nah terus ini juga pernah ada uang kayak gini nih. Jadi ini tuh adalah uang token ya, buat uang token perkebunan, bahkan dari bentuknya segitiga. Nah terus waktu zaman Jepang juga ada nih tuh. Jadi kalau kalian lihat ya, tuh ada tulisan Jepang-Jepannya tuh. Sini juga ya. Nih ada Nippon-Nipponnya, Dai Nippon Teikoku Seihu tuh. Ya, setengah
setengah rupiah. Nah, kemudian ini ada uang-uang waktu lagi awal-awal kemerdekaan. Nah, jadi kalau di depan tadi udah cerita tentang ori, ini ada uang aslinya ya. Jadi si uang Republik Indonesia itu bentuknya kayak gini nih. Tuh. Nah, ini berlaku secara nasional ya. Nah, tapi gara-gara setelah diterbitkannya ori ini banyak pemalsuan, sulit didapatkannya si uang ini. Kemudian setiap daerah tuh jadi bikin orida. Jadi uangnya tuh beda-beda gitu guys, setiap daerah. Coba lihat ini, misalnya kayak Provinsi Sumatera ya. Terus ada lagi apa nih? Nih, ini dari Palembang ya. Tuh. Ini ada lagi nih yang kayak gini. 25 kupon penukaran dong. Udah kayak kupon tukar makanan aja ya. Ini dari Jambi. Nah, terus ini yang sistem gunting uang itu loh, yang tadi diceritain gunting Syafruddin ya. Jadi nih uangnya yang digunting tuh nanti kayak gini ya. Yang sebelahnya itu bisa ditukar, dan yang sebelahnya lagi dihargain dengan harga setengah dari nilainya gitu ya. Jadi sistem gunting ini buat tidak berlakukan uang-uang yang zaman penjajahan gitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat uang yang udah jadi rupiah, mata uangnya ya. Jadi ternyata ada juga uang khusus ya. Nah, ini uang khusus yang di sini tuh uang khusus peringatan. Jadi kalau kalian yang familiar tuh 75.000 ini kan guys. Dan ternyata tuh masih banyak yang lainnya tuh. Bahkan ada yang sebesar ini. Ya, ternyata banyak banget jenisnya. Dan ada juga uang bersambung. Uang bersambung ini buat cindera mata ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi yang uang bersambungnya ini dia ada yang 2, ada juga yang 4 kayak gitu tuh. Jadi nggak dipotong, uangnya nyambung gitu loh. Dan itu tuh nominalnya harganya tuh jadi lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya kayak gini harganya bukan 4.000, jadi ada harga khusus lagi. Temen aku pernah beli sini. Nah, dan di sini tuh kalian lihat ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Dan di belakang ini juga, ini ada contoh-contoh jenis mata uang dari setiap negara. Nih lihat deh, tuh ada nama-namanya kan? Ya, kalian mau lihat yang mana nih? Kita lihat yang apa ya? Nah, kita lihat yang, boleh deh lihat yang Jerman nih. Kita lihat ya. Terus kalian mau lihat lagi yang mana nih? Yang Swiss. Kita lihat. Berat guys, berat. Kita lihat lagi yang lain ya. Lihat ke sana dulu deh, coba ada negara apa lagi? India, Sri Lanka. Oh, jadi ini disusunnya berdasarkan benua gitu ya guys. Nah, ini yang benua Amerika di sini semua. Kamu mau kemana nanti? Mau ke Peru aja ya? Ke Peru kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ini lihat deh. Ingat nggak? Ini uang-uang zaman SD ya. Tuh ada sihir 500 monyet, 100 pinisi, 1000-nya, 5000-nya. Dan waktu itu tuh paling suka sama uang 20.000 yang ini nih. Karena kelihatannya tuh elegan banget, terus warnanya abu gimana gitu ya. Terus ada uang ini juga nih, yang bahannya beda dari yang lain. 50.000 dan 100.000 yang bahannya tuh kayak dari plastik gitu loh. Terus ininya tuh transparan. Oke, jadi sekarang udah beres jalan-jalan di Museum BI-nya. Sekarang kita mau ke hotel dan thanks guys.
kilat banget. Tadi udah mendung, sekarang malah lihat deh, cerah banget guys. Memang kita ini selalu beruntung.